Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala taqwa wa jammalana bil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil ardh fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disyukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia di mana kita dapat berkumpul di rumah Bapak Ketua Tapak Tuan Serantau dalam rangka silaturahmi. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli sahabat. Yang saya hormati Bapak Ketua, kemudian seluruh anggota, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik kami yang telah berhadir, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita hidup, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmah, memberikan kasih sayang. Jadi kasih sayang tersebut akan mewujudkan sebuah, yaitu manfaat. Manfaat pertama adalah kepada diri. Kedua, manfaat adalah kepada orang lain, yaitu diantaranya adalah lintalah, yaitu lemah lembut. Jadi lemah lembut adalah untuk memperkuat, mempererat sebuah hubungan, baik itu hubungan persaudaraan, hubungan keluarga, hubungan dosana. Jadi kita harus lemah lembut. Kata Allah dalam Al-Quran, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu ya Muhammad karih hati, karih kece, lam faddu min hawlik, mereka akan lari darimu ya Muhammad. Subhanallah, ini adalah ayat yang sangat bersinergi dengan ayat yang dibacakan oleh tuan rumah Cakung, yaitu untuk bersatu dalam agama Allah, jangan berpecah bercerai-berai. Jadi unsurnya adalah lintalah, jadi harus lemah lembut. Kalau membini awak di rumah lalu tujuh, sekali-kali kita bersuruh ini kan, kita mengucapkan kata-kata yang lambu, yang lama didengar. Boleh yang orang bawa bulan madu kan, itu luar biasa kan. Suluknya nampak kan, itu rasa bayang kan. Tapi kalau lagak kami kawan menjadi bulan apa, bulan lamo, ya kan, itu adalah lain kan. Tapi jangan macam itu kan. Hari juga awak apa itu lambu sayang ya kan. Wakil ketua ya kena ya. Jadi mana? Karena itulah lahir cinta, lahir sayang, lahir apa namanya itu rahmah. Karena rahmah Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah ciptakan kita berbeda-beda. Ada yang kayu, ada yang miskin, ada yang suku tin, ada suku ko, ada yang susah, ada yang senang. Kalau ada goreng di depan makan terus, sampai itu harus itu. Santai saja. Santai saja. Yang kedua, yaitu fa'fu anhum, kata Nabi Sallallahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memaafkan. Jadi sehingga kalau ada dalam keluarga, dalam kita berumah tangga capek memaafkan, ada berlarut-larut. Lagi gini kok model zaman era globalisasi, zaman now. Jadi kita bisa lewat WA, bisa lewat apa namanya itu media sosial kan. Jadi sehingga
Kemaafan itu sangat mudah kita ucapkan. Apalagi mendekati bulan suci Ramadan, harus bersih itu. Awih apa namanya itu bersanang-sanang, nak do sangkut paut, nak do apa namanya itu, yaitu sebuah dendam di dalam hati itu. Jadi bersih kepada dosa anak, bersih kepada tetangga, bersih kepada sesama saudara. Kemudian wastaghfir lahum kepada Allah. Nah, minta ampun untuk mereka tersebut. Jadi kalau seandainya kita ada dosa anak kita yang mendahului kita, ya kan? Baik itu ziarah kubur atau sebagai, minta Allah waghfir lahu warhamhu. Nah, kalau jauh kita doakan. Ya Allah, pulang tu berilah hidayah ya Allah. Mudahkanlah hidupnya kan. Jadi begitu kita salat dan kita yaitu minta untuk diampuni dosa-dosa, bukan untuk kita saja, kepada orang lain pun kita doakan. Kemudian wasyawirhum fil amri, hendaklah kamu musyawarah dalam setiap urusan. Urusan ketek pun musyawarah, ya. Jadi musyawarah itu kata Nabi SAW, tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Jadi kalau kita ada di rumah, aku apa menunya kan. Jadi paling ketek, baca cerita gitu kan. Pakat dulu, baca acu kepada teman deng. Aku apa kita masak sih. Itu paling kuat. Kemudian istikharah. Ketika ingin memutuskan suatu perkara yang penting, yang gadang, yang fenomenal, istikharah. Jadi sembahyang 2 rakaat. Ketika kita sembahyang 2 rakaat, maka di situ kita putuskan, sehingga apa yang kita putuskan itu tidak menyesal. Jangan begitu itu nampak, aku rancak kok, langsung dibantai kan. Sehingga nak do istikharah. Jadi istikharah adalah sembahyang sunat istikharah. Jadi 2 rakaat. Kemudian setelah salat kita membaca Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah, aku beristikharah meminta pendapatmu ya Allah, wa astaghfiruka, dan minta itu pendahuluanmu ya Allah, in kana hadza khairan li, seandainya kau baik untuk ambo, maka mudahkanlah. Kalau ikut nak baik, maka jauhkanlah dari ambo. Apalagi zaman kini kok zaman banyak apa namanya itu informasi, banyak rayuan, banyak godaan juga. Disebutnya Allah berhasil, Allah sukses kan. Jadi berusaha bahasa Allah tak bisa menggodai musuh. Kan. Jadi datanglah apa namanya itu sesuatu yang akan merusak apa namanya itu hubungan terkadang itu kan. Bisa lewat apa namanya itu langsung ataupun tidak langsung. Itulah yaitu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah sholat sunnah. Jadi ketika kita ingin mudah urusan, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam bisnis, itu ada perlu kita terlalu banting tulang, terlalu mengejar, tetapi adalah perbanyak sholat sunat duha. Itu kuncinya. Di kunci sukses itu, kunci kayu adalah salat sunat duha. Ada 4 S ya kan. S pertama adalah salat sunat duha. Jadi kalau bisa 2 rakaat minimal, paling banyak 8 rakaat. Kemudian selesai itu Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal qudrata bil qudratika wal ismata bi ismatika. Jadi awak minta ke Allah, ya Allah, ingka narizquna bis sama'i fa'adilhu, seandainya rezeki yang dari langit turunkan ya Allah. Kalau sebuah guni ya, turun sebuah guni kan. Jadi itu turun sebuah guni wa tanah lalu. Karena ini patah kan. Karena kata Allah nak turun sebuah guni tahu. Ya kan ini izin perlu ada guni gitu kan. Jadi bukan macam tu. Tahu kadang-kadang step by step. Apa yang diberikan Allah bukan kekayaan, terkadang diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehat. Orang minta kayu, orang minta apa namanya itu, senang. Tetapi yang diberikan Allah bukan kekayaan,
tapi kecukupan wa aghna wa aqna kata Allah. Dan berkah. Kadang-kadang kalaupun banyak motor lah bakul di rumahnya, ya kan, bini rancang, ya kan, kemudian apa namanya itu, rumah gadang, kep yang banyak, tetapi kecilnya mana ada bisa lain Ustaz, makan mami nak do bisa, makan garam nak do bisa, aku teh nasi tok tu, ikut dah, nggak ada kuda keping yang banyak tu. Nah, jadi itulah kesehatanku adalah luar biasa nikmat yang besar. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Nah, jadi sedekah. Sia-sia yang nandak laki kayu, nandak mudah kayu, perbanyak sedekah. Kadang-kadang moga Allah nak ada memberi kekayaan kepada kita. Sikit saja dibagi awak kaya. Sama bahasa lalu dengan bahasa luar kaya. Ciliki. Sikit baru dia lah ciliki. Pelit. Sedikit baru dia sikit oleh Allah Taala itu udah pelit ya. Ikut kalau mau lagi ke inyo bekok, kalau saya berikan habis lalu tinggal ke ambo. Padahal Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian juga sedekah itu tudfaul bala, penyakit yang mudah datang. Kadang-kadang begitu awak sakit, alah kecil dokter ikut nak dompet, payah kuliah. Sebenarnya idfaul bala bis sedekah. Sembuhkanlah penyakit itu dengan sedekah. Begitu awak ada tunggu motor ada mati, ya. Tapi dengan sedekah kok hanya lecet sikit, orang bayi 3 ribu dah siap, ya. Jadi itulah sedekah. Kemudian S yang ketiga adalah yaitu silaturahmi. Jadi man arada ayu sa'alahu fi rizqihi wa yubarikalahu fi umuri fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dikayakan oleh Allah Ta'ala, diberkahi yaitu umurnya, hendaklah banyak-banyak silaturahim. Nah, silaturahim itu dalam zaman modern kok, ya, jadi lebih banyak relasi, ya, seperti Pak Kabir gitu, ya kan. Ini udah kes sama wali kota, kan. Mudah turun apa namanya itu proyek, acu udah kes sama kepala dinas pulang, dapat proyek, kan. Jadi sehingga macam tu relasi silaturahmi, walaupun di kecil uang ada udang di balik payek gitu kan. Mengapa kek menanya kalau hendak menjilik depan kau, nak tu kena payek, kena banyak uang yang dipikirkannya kan. Ditindaklah bagi kepiang pemilihan, ikut 700 juta, ikut 300 juta untuk modal pilkada. Itu harus diagihkan balik, timbal baliknya kan. Datanglah awak beko, awak modalnya hanya doa kan. Baik ke rumahnya jaga kepiang 50.000, tak kenal lagi jauh lalu dicari lewat kan. Jadi silaturahmi, relasi yang banyak. Kemudian S yang keempat adalah yaitu apa namanya itu salatul lail, ya, yaitu salat malam. Jadi salat malam itu sangat ampuh sekali. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam apa namanya itu pekerjaan, masalah dalam hal-hal yang lain, jangan kita curhat kepada manusia, jangan curhat kepada orang lain. Itu bukan masalahnya selesai, menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi menyelesaikan masalah tambah masalah. Kadang-kadang orang galau dibuatnya di Facebook itu kan, apa namanya itu status. Itu adalah sebenarnya inna ma'ashku baksi wa huzni ila Allah. Jadi hanya kepada Allah lah saya curhatkan, yaitu kesusahan saya, kesedihan saya, kesulitan saya. Jadi ke Allah saja, menangis kalau bisa, ya. Bakal luai matu. Jadi itu adalah S yang keempat. Kemudian S yang kelima adalah yaitu doa. As-salah itu perbanyak doa. Jadi karena kita termasuk sombong kepada Allah Ta'ala itu kalau nak mau meminta. Jadi kalau kepada Allah semakin naik kita meminta, semakin kita mengingin, Allah semakin sayang gitu. Tapi kalau ke orang semakin kita mengingin, semakin banci juga mbok ke awak. Amalah mau cukup. Ya. Jadi begitu dakik ke sebulan naik apa itu? Ikut kecil sekali.
Ya ada malu awak. Tapi kalau ke Allah Ta'ala, jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya tentang ambo, insyaallah ambo dake, uji da'wat da'i zata'an. Saya selalu yaitu menerima doa orang yang berdoa. Yang silullah itu di tengah malam itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita hal min sa'il. Ada orang yang meminta akan ambo dia, ada yang minta ampun akan ambo beri keampunan, minta kayo akan ambo kayokan si Allah Subhanahu wa taala. Moga karena kalau di tengah malam itu sinyal itu apa namanya itu sinyalnya nak doan. Istilah itu apa itu tak ganggu. Coba jam-jam sibuk jam 2 kan. Pagi sinyal HP itu apa namanya? Sibuk. Banyak layanan yang harus dilayani. Tapi malam tu dua orang di Batu Hitam meminta, dua orang apa namanya itu di Labu Haji, dua orang dia apa namanya itu di Lai Kombeh kan. Meminta ke Allah Ta'ala. Lakih apa namanya itu? Nak ada baratu. Jadi kecil Nabi dan salatlah malam ketika manusia sedang tidur, ya kan? Kemudian tadkhulul jannata bisalam, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan salam. Kemudian terakhir adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Apa sabar? Alhamdulillah, ala taduku dibagi Allah, Allah berusaha, syukuri. Unzuru ila man asfala minkum, kata Nabi. Lihatlah perkara dunia itu kepada orang-orang yang lebih rendah dari itu, lebih kurang dari itu. Allah tajdaru ni'matallahi alaikum, supaya kita nak ada menyia-nyiakan nikmat Allah. Macam dia ke bawah, kadang-kadang rumah kita cari sebulan tu lah 3 tingkik, kita baru 1 tingkik setengah, kan? Jadi yang merasa hati itu mudah tahu sentuh dunia, kan? Tetapi ketika kita beli yaitu hal perkara akhirat, subhanallah, sebulan dua lah kayunya. Tapi bersedekah rajin, mansakit dibantunya, anak yatim dibantunya, fakir miskin waktunya pulang ke kampung sekali-kali, ya harum namun. Itu kita Pak Tua tu, ada orangnya jauh, anak ada di sini. Tapi begitu kita tanya ke masyarakat, bahas sebulan tu, subhanallah Ustaz, selalu sampai bantuan ke kami. Itu ada apa namanya itu pujian masyarakat yang masih hidup orangnya dipuji. Kalau Allah meninggal, merasa kehilangan, menangis. Kadang-kadang ada orang yang bantang hidup, apa namanya itu bantang hidup di dunia, tiga laki sudah punah bulan dulu, kan? Begitu hanya mati, bercampur angin orang, kan? Jadi macam itulah apa namanya itu di dunia saja, apalagi di akhirat. Jadi bapak-bapak sedang jamaah rahimakumullah, jadi yang berasal ikutlah sebagai sedikit wejangan, yaitu mako Ramadan yang tinggal yaitu Sabtu Minggu Senin 3 hari lagi ko, marilah kita yaitu penuhi dengan ibadah kepada Allah, banyak yaitu satu rahmi, yaitu infak sedekah kita, sucikan diri dengan tobat, kemudian perbanyak baca Al-Quran dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.